Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pujangga Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Becky, rilis pada tahun 2020. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis kecil bernama Becky yang sedang diinterogasi oleh dua orang polisi karena ditemukannya 4 jasad pria di dekat rumahnya. Ketika diajukan pertanyaan oleh kedua polisi tersebut, tidak satu pun yang dijawab Becky sebab film baru dimulai. Film pun flashback pada 2 minggu sebelumnya, di mana aksi adu jotos dalam penjara terjadi. Salah satu tahanan bernama Dominic dengan sengaja memberikan sepucuk belati kepada rekannya untuk menghabisi seorang tahanan. Di hari yang sama, Becky menjalani aktivitasnya seperti biasa di sekolah. Dia tidak mengira jika hari itu Jeb sang ayah datang menjemput lebih awal. Ini dikarenakan Jeb ingin mengajak Becky liburan ke rumah tepi danau milik mereka. Kembali kepada Dominic dan rekan-rekannya yang harus dipindahkan ke penjara lain akibat insiden penusukan tadi pagi. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Dominic, Apek, Cole, dan Hamot dalam melarikan diri sehingga keempatnya menjadi buronan. Sementara Becky dan Jeb masih melaju kencang menuju rumah tepi danau. Mereka ditemani dua dogi kesayangan Becky bernama Diego dan Dora. Tepat di tengah perjalanan mereka mampir di minimarket SPBU. Di dalam minimarket, Becky menyaksikan kebahagiaan para bocil bareng ibu mereka, sehingga momen ini mengingatkan Becky terhadap mendiang sang ibu. Dia pun keluar dari minimarket dan menonton rekaman video detik-detik kebersamaan dengan sang ibu. Sedangkan Jeb yang masih ada di minimarket sekilas melihat berita di televisi tentang pelarian kelompok Dominic. Singkat cerita, akhirnya Becky dan ayahnya tiba di rumah tepi danau. Becky tampak senang karena ayahnya tidak jadi menjual rumah tersebut, namun rasa senangnya sirna saat pacar sang ayah bernama Kayla datang. Kesal menyaksikan kemesraan sang ayah, Becky pun memilih pergi. Sedangkan kelompok Dominic mulai berbuat ulah dengan melukai seorang pria bersama 2 orang anaknya dan mengambil mobilnya. Sore harinya, sehabis bermain bersama Diego di danau, Becky makan malam bersama ayahnya dan juga Kayla serta Ti. Selagi makan, sang ayah mengutarakan rencananya menikahi Kayla kepada Becky. Tentu saja Becky tidak setuju sehingga dia meninggalkan mereka lalu pergi ke pondok belakang rumah sambil meluapkan emosinya. Setelah emosi membaik, Becky membuka sebuah kotak kecil berisi tengkorak kepala burung serta sebuah kunci dengan simbol kematian atau yang biasa disebut paknat dan sekeping uang koin di dalam kotak tersebut. Sementara Kayla yang sedang membereskan piring kotor dikagetkan dengan bunyi bel rumah. Waktu dibuka ternyata itu adalah Dominic. Dia berpura-pura mencari hewan peliharaannya, tapi Jeb menyadari niat tidak baik dari Dominic sehingga ia memintanya pergi. Sebelum Dominic pergi, dari depan pintu muncul Apek yang langsung melumpuhkan Jeb. Merasa takut, Kayla dan Ti melarikan diri. Kayla sempat meraih ponselnya dengan maksud menghubungi pihak berwajib. Akan tetapi Apek muncul dan menemukan keduanya bersembunyi di dalam kamar. Apek lalu mengambil paksa ponsel milik Kayla kemudian mematahkan benda tersebut. Kayla memohon agar Apek tidak menyakiti mereka. Dan di luar dugaan, Apek yang terlihat sangar serta kejam justru mengizinkan Kayla maupun Ti kabur melalui pintu belakang. Keduanya memasuki hutan menuju pondok tempat Becky berada, di mana pada waktu itu Becky juga melihat Cole dan Hamot melewati pondok. Alhasil Hamot dan Cole berpapasan dengan Kayla. Karena gugup, Kayla mengatakan jika sedang mencari Becky. Sadar akan kesalahannya, Kayla pun berbohong kalau Becky adalah seekor dogi. Kebetulan dogi Becky yang bernama Dora muncul di belakang Kayla. Cole yang panik sontak melesatkan tembakan dan mengakhiri sang dogi. Setelahnya Cole dan Hamot membawa Kayla bersama Ti kembali ke dalam rumah. Hamot melaporkan kepada Dominic bahwa Cole melenyapkan Becky, sehingga Jeb yang mendengar itu hampir saja bangkit dari tempat duduknya, namun Kayla cepat mencegahnya dengan bilang itu hanyalah dogi. Seketika Jeb menjadi tenang sebab keempat buronan itu tidak mengetahui keberadaan Becky anaknya. Ketenangan Jeb bertambah waktu Dominic mengatakan jika mereka akan pergi setelah mengambil sesuatu dari rumah Jeb. Artinya mereka tidak akan disakiti selagi diam. Itulah yang diyakini Jeb dari perkataan Dominic. Tetapi Kayla berpendapat lain. Dia percaya kelompok Dominic pasti mencelakai mereka karena sudah melihat wajah keempatnya. Di sisi lain, Becky keluar dari pondoknya karena merasa sang ayah tidak baik-baik saja. Dari kejauhan, dia melihat ada orang asing di rumahnya sehingga nalurinya bicara agar berhati-hati. Dia kemudian mengendap-endap mendekati jendela kamarnya lalu membukanya dan meraih handy-talkie. Tepat setelah handy-talkie berhasil diambil, Dominic yang mencari barang keinginannya muncul di kamar Becky. Dia langsung curiga dengan terbukanya jendela kamar. Kecurigaannya terbukti ketika menemukan tas milik Becky ada di sana.
Hal ini membuat Dominic marah karena telah dibohongi oleh Kayla sebelumnya. Syukurnya dia masih mampu menahan amarahnya sambil bicara baik-baik kepada mereka mengenai keberadaan Becky. Bahkan Dominic jujur kepada Jeb dan Kayla tentang barang yang mereka cari, yaitu sebuah kunci berlambang segitiga seperti tato di kepalan tangan Dominic. Kunci itu biasa disebut sebagai kunci magnet atau kunci kematian milik keluarga Jeb. Entah apa tujuan mereka sampai keempatnya nekat kabur dari penjara dan menjadi buronan demi mencari kunci kematian. Walaupun sudah bicara baik-baik, jujur tentang maksud dan tujuan mereka, tetapi Jeb enggan untuk mengatakan persembunyian Becky, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak, Dominic melakukan tembakan tempel di kaki Kayla sebagai ancaman supaya Jeb memberitahu di mana Becky berada. Mendengar suara tembakan, Becky jadi khawatir akan keselamatan sang ayah. Dia memutuskan menghubunginya menggunakan handy-talkie, namun dijawab oleh Dominic. Dominic menyarankan agar Becky menyerahkan diri, tapi Becky malah balik mengancam akan melaporkan mereka pada pihak berwajib. Tentu hal ini membuat Dominic naik pitam. Dia dan Apex segera membawa Jeb ke halaman rumah agar Becky keluar dari persembunyiannya. Becky hampir saja goyah dan ingin keluar, apalagi saat mendengar teriakan kesakitan Jeb waktu Dominic menempelkan besi panas di wajah Jeb. Teriakan itu semakin keras lagi kala Dominic menusuk perut Jeb. Terpaksa Becky berlari ke arah pondok untuk mengambil kunci kematian. Dia ingin menyerahkan benda tersebut supaya mengakhiri semuanya. Tetapi sebelum dia sempat kembali, Jeb lebih dulu menyerang Dominic dan Afek. Jeb akhirnya bisa lolos dan berpapasan dengan Becky yang hendak menyerahkan kunci kematian. Sialnya Dominic muncul kemudian melesatkan tembakan tepat mengenai punggung Jeb. Dapat dipastikan Jeb tewas seketika. Lalu Dominic menghampiri Becky untuk mendapatkan kuncinya. Sayangnya Becky justru menusuk bola mata Dominic dan melarikan diri. Becky lari sejauh mungkin ke dalam hutan hingga tibalah dia di bibir jurang. Sedangkan Dominic kembali ke rumah dengan biji mata yang keluar. Dia pun segera melepaskan biji mata tersebut. Setelah itu dia perintahkan anak buahnya mengejar Becky. Becky yang masih bersedih meratapi kepergian Jeb dikejutkan oleh kehadiran Cole yang mengejar. Aksi kejar-kejaran tidak terhindarkan hingga sampailah Becky di pondok kecilnya. Dia bersembunyi di dalam sambil mendengarkan kalimat negosiasi dari Cole yang memintanya untuk menyerah. Selagi Cole terus mengoceh, Becky justru mempersiapkan diri menghadapinya. Becky naik ke atap pondok lalu melemparkan koin sebagai pengalihan dan bilang jika yang dilemparnya adalah kunci kematian. Alhasil Cole terkecoh dan pada saat fokusnya teralihkan, Becky diam-diam menyerang dari belakang. Becky berhasil melumpuhkan Cole hanya dengan sebatang penggaris yang dia siapkan sebelumnya dan benda itu tepat menancap di leher Cole. Becky kembali lagi ke rumah untuk mengembalikan handy-talkie kepada Dominic. Dia memperingatkan mereka tetap berhati-hati dengan pembalasannya. Mendengar ancaman Becky, Dominic meminta Kayla membujuk Becky keluar. Tapi Kayla menolak karena menurutnya Becky tidak akan menuruti perkataannya. Dominic pun menyuruh Apek membereskan Becky. Sementara itu Becky sudah mempersiapkan jebakan di tepi danau. Dia meletakkan papan berisi paku, kemudian memasang senar pancing sebagai penghalang. Setelahnya dia muncul di hadapan Hamot, anak buah Dominic yang lainnya. Tanpa curiga sedikit pun Hamot mengejar hingga tibalah di tempat jebakan. Becky seolah-olah terpojok dan Hamot yang tidak sadar ada jebakan terus melangkah sampai dia termakan jebakan Becky. Dia terjatuh akibat tersandung senar pancing. Kemudian tubuhnya menimpa papan paku yang langsung menancap perutnya. Tidak ingin musuh bangkit, Becky berkali-kali melancarkan serangannya, memukulnya di bagian perut lalu kemudian di bagian kepala sampai dia menceburkan Hamot di danau. Hamot masih dapat bertahan meskipun tidak bisa berenang di usianya yang sudah tua. Kesal melihat Hamot menggelepar di danau seorang diri, Becky lantas menyalakan mesin speedboat kemudian menghantamkan baling-balingnya pada Hamot hingga pria malang itu pun berakhir. Usai mengakhiri Hamot, Becky berencana kembali ke pondok. Akan tetapi Apek tiba di depannya. Belum juga Apek menyerang Becky, dia lebih dulu diserang Diego, dogi kesayangan Becky. Naasnya, Diego dipukul begitu saja oleh Apek dan dia berhasil menangkap Becky. Becky sekuat tenaga berontak hingga dia menggigit lengan Apek. Spontan saja Apek membantingnya berulang kali. Hidup Becky sudah di ujung tanduk. Namun Apek lebih dulu sadar jika yang mereka lakukan salah. Apalagi ketika dirinya mengingat telah melenyapkan dua bocah sebelumnya. Itu membuatnya melepaskan Becky dan pergi dari sana. Perginya Apek membuat Dominic resah. Dia mondar-mandir setelah kehilangan teman-temannya, sampai matahari meninggalkan peraduannya dan gelap pun berkuasa. Waktu itulah Becky mendatangi jasad Jeb. Dia bersimpuh di sampingnya lantas menitipkan pesan rindu untuk mendiang sang ibu. Sehabis menyampaikan pesan, Becky melanjutkan aksi balas dendamnya.
Dia sengaja membunyikan alarm mobil agar Dominic keluar. Tanpa ragu Dominic keluar dan mengira jika Becky berada dalam mobil. Tapi saat dibuka ternyata hanyalah Diego. Dengan secepat kilat Diego menggigit Dominic yang mengakibatkannya sibuk melepaskan diri. Selagi sibuk melepaskan diri, dari arah belakang Becky muncul yang langsung menabrak Dominic menggunakan mobil lainnya. Beruntung Dominic dapat menghindar sedangkan Becky yang tidak bisa mengendarai mobil harus menabrak sebatang pohon. Syukurnya dia masih selamat dan kabur ke arah gudang. Sementara Dominic mulai bangkit untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Dia menemukan Becky di halaman belakang rumah, namun Becky melesatkan pelontar api padanya sehingga dia terbakar. Sayangnya api tersebut mudah sekali padam dan Becky berencana kabur tapi Dominic meraihnya kemudian membanting Becky. Hidup Becky sedikit lagi selesai akan tetapi Apek muncul menolongnya. Sehingga ketika Apek dan Dominic asik bergulat, Becky kemudian mengambil ATV alias motor 4 roda yang ada di gudang dan mengendarainya lalu menabrak Dominic sampai nyawanya melayang. Tewasnya Dominic tidak menjadikan Becky serta-merta menghentikan aksinya. Dia turun dari ATV-nya dan mendekati Apek lantas melesatkan tembakan. Apek pun harus lenyap dan barulah Becky merasa puas karena telah berhasil membalaskan dendam. Tidak lama setelahnya Kayla bersama putranya mendekati Becky dan dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara mobil polisi berdatangan. Kini Becky berada di ruang interogasi seperti di awal film. Dia tetap menyimpan kunci kematian yang kelompok Dominic cari. Dan film pun berakhir.